Satu mengejar cinta sang istri. Bab 006 32. Pangeran berkuda. Sayang, jika dulu kamu yang memandang foto kita, biar sekarang aku yang memandang wajahmu dari sini. Armando masih setia duduk bersandar di sofa yang ada di ruang kerja Virginia, memandang foto pernikahan yang terpampang besar di dinding. 1. Cecilia yang memperhatikan tingkah kakaknya menghapus air matanya. Miris sekali rasanya, kakaknya terkadang berbicara sendiri, seolah sedang berbicara dengan Virginia. Terkadang tertawa sendiri, tersenyum sendiri bahkan bersikap tersipu malu dan salah tingkah seperti seorang ABG kasmaran. "Kakak, sebaiknya kakak pulang untuk istirahat," ucap Cecilia. Armando yang semula menatap dengan senyum manis ke arah foto pernikahannya dengan Virginia, seketika mengalihkan tatapan pada adiknya. "Kenapa? Apa kamu tidak suka ada aku di sini? Jangan lupa ini adalah perusahaan milik Virginia. Dan aku sebagai suaminya berhak berada di sini." Armando terlihat tidak suka dengan kata-kata adiknya. "Apa aku pernah berkata tidak suka? Aku hanya menyarankan kakak untuk istirahat. Aku prihatin, sepertinya kondisi kakak sedang tidak baik-baik saja." "Aku baik-baik saja, dan akan selalu baik-baik saja." Armando kembali mengalihkan tatapannya pada figura besar yang berada di dinding tak jauh dari Cecilia, lalu beralih pada figura kecil yang kini berada di tangannya. Ada foto Virginia di sana. Armando menelusuri wajah dalam bingkai dengan ujung jarinya seolah dia sedang membelai wajah Virginia. Dari mana Armando memiliki foto Virginia? Sedangkan ponselnya kosong sama sekali tak ada secuil pun kenangan tentang Virginia. Foto itu diambil dari kamar lama Virginia yang ada di rumah keluarga Fernandez. "Kenapa ternyata kamu benar-benar pergi? Kenapa ternyata kamu benar-benar tidak bisa memaafkanku?" Raut yang semula penuh senyum kini berubah sendu. Cecilia semakin miris mendengarnya. "Kakak, cobalah untuk memaafkan dirimu sendiri. Virginia benar-benar sudah pergi. Kamu harus melepaskannya, mulailah dengan hidupmu yang baru." Armando mendengarnya tetapi tak ingin menggubris. "Kakak, maafkan jika kata-kataku ini salah, tetapi mungkin ada baiknya jika kakak berkonsultasi dengan seorang psikolog." Cecilia berbicara dengan hati-hati. Tatapan Armando seketika berkilat tajam. "Lancang kamu. Jadi kamu menganggap kakakmu ini gila. Benar-benar tidak sopan. Apa pantas bicara seperti itu pada kakakmu ini?" Armando berteriak marah. 2. Cecilia menggeleng kepala. Sudah ia duga, kakaknya pasti akan marah. "Aku tidak bermaksud seperti itu. Kakak jangan salah paham. Datang ke psikolog bukan berarti orang itu gila. Kakak butuh teman untuk berbicara. Mungkin dengan datang ke psikolog, kakak bisa menjadi lebih tenang. Kakak bisa memaafkan diri kakak sendiri. Aku tahu kamu tidak suka aku ada di sini. Aku akan pergi." Armando seketika berdiri dari duduknya melangkah keluar. 2. Dari ruangan lalu membanting pintu dengan keras. "Apa yang terjadi denganmu, Kak? Kenapa jadi seperti ini? Kamu yang dulu menolak Virginia. Kamu yang selalu bersikap dingin. Jika sudah seperti ini, menyesal apa ada gunanya? Nyonya besar, Anda harus makan. Jika tidak tubuh Anda akan semakin lemah." Charlotte terus membujuk Nyonya Mendoza untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Sejak kepergian Virginia beberapa bulan yang lalu, kondisi kesehatan Nyonya Mendoza semakin drop. Wanita itu terlalu larut dalam penyesalan. Nyonya besar Mendoza benar-benar menyayangi Virginia. Namun, perbuatan putranya yang mengabaikan Virginia dan memilih berpihak pada Veronica, membuatnya kehilangan gadis itu. Gadis yang merupakan putri dari teman baiknya, Patricia Morantes. "Aku tidak mau makan Charlotte. Aku mau pergi ke tempat Virginia. Bisakah kamu antarkan aku?" Wanita tua itu menatap memohon. "Nyonya, tidak baik berbicara seperti itu. Nyonya muda Virginia telah pergi. Anda harus dengan rela hati melepasnya. Jika Anda terus seperti ini, hanya akan memberatkan langkah Nyonya muda." Nyonya besar Mendoza menangis semakin tergugu.
Yang seharusnya Anda lakukan sekarang adalah tetap sehat, agar Anda bisa terus berdoa untuk nyonya muda. Jangan lupa, Anda memiliki nyonya Ceci dan tuan muda yang Anda sayangi. Nyonya besar Mendoza mengangguk. Apa yang diucapkan oleh Charlotte memang benar, dan dia juga tahu itu. Akan tetapi kesedihannya sesuatu yang tidak bisa disingkirkan begitu saja. Alessandro menatap Virginia yang rambutnya sedang disisir oleh perawat Beatrice. Pria itu masuk perlahan menatap wajah Virginia dari pantulan cermin. Baiklah, jika kamu tidak ingin kembali dengan duniamu yang lama, maka jangan kembali. Ciptakan dunia baru. Biarkan aku yang masuk ke sana. Aku yang akan membuat kenangan baru untukmu. Kenangan yang indah yang tak akan pernah membuatmu menangis. Dunia yang hanya ada aku sebagai pengunjungnya. Dunia yang hanya akan menjadi milik kita berdua. Alessandro berdeham dan membuat perawat Virginia menoleh. Selamat datang, Tuan, ucap wanita itu kemudian menundukkan kepala. Kau boleh pergi. Beatrice mengangguk kemudian undur diri. Tuan, putriku sudah sangat cantik rupanya, ucap Alessandro yang kemudian berlutut di hadapan Virginia, mengambil tangan wanita itu dan mencium punggungnya. Virginia mendongak, tak ada reaksi penolakan. Sepertinya wanita itu sudah merasa nyaman dengan kehadiran Alessandro di sampingnya. 3. Bunga yang cantik untuk Tuan Putri yang cantik. Alessandro meletakkan buket bunga yang ada di tangan kirinya ke atas pangkuan Virginia. Alessandro mengambil tangan Virginia yang sebelah lagi dan menggenggamnya lembut. Menatap wajah wanita itu mencoba mengamati setiap perubahan yang ada. Terlihat wajah Virginia yang tiba-tiba bersemu merah. Alessandro tersenyum. Apa kamu senang aku menggenggam tanganmu? Kalau begitu baiklah. Aku akan menggenggamnya seumur hidupku dan takkan pernah kulepaskan. Virginia melihat tangannya yang digenggam oleh Alessandro. Ada rasa hangat yang menyelimuti hati. Tiba-tiba saja mata wanita itu terpejam. Ingatannya terlempar ke tempat yang jauh. Apa kamu juga akan pergi meninggalkan? Virginia membalikkan badan seorang pria berwajah tampan mengenakan jas putih eksklusif berwarna putih dengan aksesoris mewah di bagian depan menambah wibawa. Pria itu adalah 23. Virginia, apa yang kau pikirkan? Virginia tersentak dari lamunannya menatap intens ke arah Alessandro. Dengan ujung jarinya menelusuri jas pria itu. Jas putih yang sama yang selalu muncul dalam mimpinya. Apakah pria berjas putih itu yang saat ini ada di depannya? Virginia mengangkat tangannya ingin menyentuh wajah pria itu. Ragu. Tangannya menggantung di udara. Alessandro yang memahami itu meraih tangan Virginia dan menempelkan di pipinya. Kamu boleh menyentuhnya sesuka hati, ucap Alessandro. Pangeran berkuda, gumam Virginia. Alessandro yang mendengar itu merasa gembira. Akhirnya Virginia mau bersuara walau cuma sepatah. Ditatapnya wajah ayu itu penuh kasih. Apa kamu ingin naik kuda? Pangeran tampan ini akan mengabulkannya. Virginia diam hanya menatap. Alessandro tersenyum untuk meyakinkan apa yang dia tawarkan adalah benar. Tapi sekarang sudah hampir malam. Kita akan berkuda besok pagi. Alessandro melihat wajah Virginia yang seketika menjadi muram. Jangan khawatir, apa yang aku janjikan pasti aku tepati. Virginia mengangguk meski wajah cerianya belum kembali. Alessandro tersenyum, kemajuan Virginia terbilang pesat. Sekarang, bolehkah pangeran tampan ini mengajak Tuan Putri yang cantik untuk berdansa? Alessandro menyalakan musik di ponselnya selalu meletakkannya di atas meja rias. Membantu Virginia berdiri lalu menuntun ke tengah ruangan. Letakkan kakimu di atas kakiku. Virginia menatapnya tak mengerti, lalu Alessandro merendahkan sedikit badannya, mengangkat lutut Virginia, dan dengan instingnya meletakkan kaki wanita itu di atas kakinya. Meletakkan dua tangan Virginia di atas pundaknya. 4. Diiringi alunan musik yang lembut, keduanya berdansa dengan tatapan yang tak pernah lepas satu sama lain. Senyum lebar pertama yang terbit dari bibir Virginia. Hanya senyum lebar tanpa suara, menunjukkan deretan giginya. Jadi Virginia menyukai dansa.
Kenapa dia tidak mengetahuinya dari awal? Kenapa tidak ingin bicara? Apa tidak ada sedikit saja kata pujian untuk pangeran tampan ini? Virginia kembali diam menatap. Baiklah. Tidak apa jika tidak ada pujian. Bolehkah sekali saja namaku disebut? Pangeran tampan ini benar-benar ingin mendengar suara lembut Tuan Putri. Ale, oh, Tess. Setitik air bening jatuh dari sudut mata Alessandro. Akhirnya penantiannya sampai. 35, 33. Armando kecelakaan. Seperti janjinya kemarin, hari ini Alessandro benar-benar mengajak Virginia pergi menunggang kuda. Lapangan pacuan milik Alessandro telah disterilkan. Seekor kuda putih dengan bulu halus berkilau pun sudah menunggu. Virginia turun dari mobil dengan wajah berseri. Matanya terbelalak dengan mulut terbuka lebar saat melihat seekor kuda putih di tengah lapangan. Wanita itu segera berlari mendekat. Alessandro mengibaskan tangannya agar seorang pria parubaya yang sedang memegang tali kekang kuda itu menyingkir. Virginia meletakkan telapak tangannya pada kepala kuda, wajahnya tampak berbinar ketika mengingat itu adalah kuda putih yang pernah ia lihat dalam mimpi. "Kamu suka?" Alessandro bertanya dengan tangannya yang tersimpan di saku celana. Virginia menoleh. Tidak ada suara, selain anggukan kepala dan senyum lebar sebagai jawaban. Tapi itu sudah cukup membuat Alessandro tersenyum. Senyum yang cukup membuat para pria berjas hitam yang sedang berdiri di sekeliling lapangan melongo. Pasalnya, selama ini mereka hanya melihat wajah bos mereka yang datar. Namanya Blanco. Ayo perkenalkan dirimu padanya. Dia sangat jinak pada orang yang dia suka. Dan sepertinya dia menyukaimu. Alessandro meletakkan sebelah tangannya pada leher kuda mengusap bulu panjangnya yang halus terawat. Virginia dengan sedikit berjinjit melingkarkan tangan pada leher kuda, dan menyandarkan wajah pada kepala kuda. Blanco meringkik menyambut. Tampaknya mereka telah berteman. Ayo naik. Nanti keburu panas. Alessandro menarik pelan tangan Virginia agar berdiri di samping kuda. Berjongkok, lalu menyiapkan telapak tangannya sebagai tempat Virginia berpijak. Virginia sempat terlihat ragu karena harus menginjak telapak tangan Ale dengan kakinya yang bersepatu. Namun, Ale tersenyum dan menganggukkan kepala. Virginia bertepuk tangan kecil ketika dirinya sudah berada di atas punggung kuda. Alessandro menuntun kuda dan berjalan mengelilingi lapangan. Virginia yang tak henti tertawa lebar tanpa suara membuatnya bahagia. Setelah berkeliling dengan berjalan 2 kali putaran, Ale ikut naik ke atas punggung kuda dengan sekali lompatan. Apa kau akan takut jika Blanco berlari kencang? Jika iya, duduklah menyamping dan memeluk pinggangku. Virginia menoleh, terlihat berpikir, lalu menggeleng. Alessandro tersenyum. Lah tahu, Virginia sejak awal bukan wanita penakut. Bahkan cenderung berani dan suka mencoba banyak hal. Baiklah, ayo kita coba. Pegangan, iya. Jangan khawatir, aku takkan membiarkanmu terjatuh. Alessandro mulai menarik tali kekang kuda. Awalnya Blanco hanya berjalan cepat, lalu berlari pelan, bertambah cepat dan semakin cepat. Alessandro memegang tali kekang dengan sebelah tangan, sedangkan sebelah tangan lagi ia gunakan untuk memeluk perut Virginia. Senyum di wajah Alessandro semakin lebar, manakala telinganya mendengar suara tawa Virginia di antara derap kaki kuda. 1K6 Malam adalah hal yang paling dibenci oleh Armando. Karena malam hanya menghadirkan sepi tak berujung. Seperti malam ini, entah sudah berapa butir pil tidur yang dia minum hanya agar bisa terlelap. Namun, bukannya terlelap, justru hatinya yang kian gelisah. Berbaring miring, ada Virginia terlelap di sampingnya. Tangannya terulur ingin menyentuh, tapi wanita itu langsung hilang. Air mata meleleh tanpa permisi. Dihapus pun turun lagi. Tak ingin larut dalam bayang semu, Armando turun dari ranjang dan keluar kamar. Sepi, tak lagi ada penghuni rumah yang terjaga selain dirinya. Semua orang telah terbuai dalam pelukan mimpi. Di lorong yang begitu sunyi, tampak Virginia berdiri di bawah figura besar foto pernikahan mereka.
Armando tersenyum dan mendekat. Namun belum sempat ia menyentuh, wanita itu telah menghilang bersama dengan foto pernikahan mereka. Virginia, kenapa bahkan menyentuh pun sudah tak boleh? Kamu di mana? Air mata Armando jatuh berderai. Datang tidak mau tinggal. Baru mau disentuh langsung hilang, baru mau didekati langsung pergi. Kamu di mana? Kenapa tak biarkan aku melihatmu? Bersimpuh di bawah figura. Tangisan pilu menyayat hati. Membenturkan kening pada dinding. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Pulanglah. 2. Puas meluapkan segala sedih dan sesal, Armando bangkit, keluar dari rumah mewahnya tanpa seorang pun yang tahu. Mengendarai mobil dengan tatapan kosong. Matanya menatap jalanan di depannya, tapi pikirannya entah kemana. Nyatanya meskipun telah melakukan sesuatu pada keluarga Fernandez, tak juga membuat hatinya tenang. Virginia, jangan khawatir. Aku sudah ambil kembali semua yang Veronica ambil darimu. Agak jauh di belakang mobil Armando, Alessandro mengikuti kepergian Armando dengan kening berkerut. Merasa ada sesuatu yang aneh. Apa pecundang itu mengendarai mobil dalam keadaan mabuk? Gumamnya. Pasalnya sejak tadi ia melihat mobil Armando seperti melaju tak menentu. Terkadang terlalu ke tengah, terkadang terlalu ke pinggir dan nyaris menyerempet pembatas jalan. Beruntung di tengah malam jalan yang mereka lakui cukup lengang. Jika tidak, Armando tak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga pengendara lain. Di posisi Armando, mata pria itu tiba-tiba silau oleh lampu truk besar yang muncul mendadak dari tikungan di hadapannya. Mencegah sesuatu yang buruk, pria itu banting setir. Naas, ia malah menabrak pembatas jalan, sementara posisi mobilnya yang melintang menyebabkan bagian belakang mobilnya terdorong oleh truk tersebut. Detik berikutnya mobil terangkat, melayang dan berguling-guling sebelum akhirnya mendarat dengan suara benturan yang memekakkan telinga. Suara logam berdecit, pecahan kaca berhamburan. Mobil yang beberapa saat lalu melaju tenang, kini menjadi puing-puing berasap. Bau logam panas menusuk hidung. Hening diikuti oleh deru sirine yang mendekat. 7. Alessandro yang berada agak jauh segera menghentikan mobil dengan cepat. Menepi mencari aman, jangan sampai terjadi kecelakaan beruntun. Menatap tak percaya apa yang sedang terjadi di depan matanya. Meskipun benci Armando, bukan itu yang ia inginkan. 1. Armando merasa dunia berputar, semua menjadi buram. Tubuhnya terbanting dan kepala membentur setir, berdenyut hebat. Darah segar mengucur membasahi wajahnya. Dalam matanya yang setengah terpejam, bayangan Virginia datang mengenakan baju pengantin yang cantik, tersenyum manis. Virginia, itu kamu. Kamu datang menjemputku. Gumamnya sebelum kemudian matanya tertutup sempurna. 2:8:34 Armando koma. Mobil polisi dan ambulans meraung-raung tiba di lokasi kecelakaan beberapa saat kemudian. Petugas medis segera bergegas mengevakuasi Armando dari dalam mobil ringsek. Dengan hati-hati, mereka memindahkan tubuh tak sadarkan diri itu ke atas brangkar dan membawanya menuju ambulans. Alessandro menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan, hatinya diliputi perasaan campur aduk. Ambulans melaju kencang menuju rumah sakit terdekat, diikuti oleh mobil polisi di belakangnya. Alessandro dengan raut wajahnya yang tetap datar mengikuti dari kejauhan. Lah ingin tahu apa yang terjadi pada Armando setelah itu. Sesampainya di rumah sakit, Armando langsung dibawa ke ruang tindakan. Lampu merah di atas pintu menyala, menandakan para dokter sedang berjuang menyelamatkan nyawanya. Alessandro menunggu dengan duduk di ruang tunggu yang tak jauh dari ruang operasi. Mengamati polisi yang bergerak mondar-mandir. 1 jam kemudian, pintu ruang tindakan terbuka dan seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Sebelah tangannya tampak menghapus peluh yang membasahi keningnya. Seorang polisi yang sejak tadi menunggu segera menghampirinya. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya polisi itu cemas. Dokter itu menggelengkan kepala dengan wajah sedih. "Pasien dalam keadaan koma." Alessandro yang juga mendengar informasi itu tampak terkejut.
Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kondisinya sangat kritis. Kami belum bisa memastikan apakah dia akan selamat. Polisi itu menghela napas panjang. Baik, Dok. Terima kasih atas usahanya. Kami akan menghubungi keluarga pasien berdasarkan kartu identitas yang diternukan di dalam saku baju tubuh Tuan Armando Mendoza. Semoga ada keajaiban, ucap dokter itu lirih, sebelum kemudian berlalu meninggalkan ruang tunggu. Polisi itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor yang tertera di kartu identitas Armando. La berharap keluarga dari pasien segera datang. Sementara itu, Alessandro masih terpaku di tempatnya, dalam hatinya ikut bersedih atas nasib tragis yang menimpa Armando. Meskipun mereka adalah musuh, ia tak pernah menginginkan ini terjadi. La benci Armando yang telah menyakiti Virginia, ingin melihat Armando menderita tapi bukan dengan jalan seperti itu. Alessandro meninggalkan tempat itu setelah beberapa saat. Apa aku harus memberitahukan ini pada Virginia? Tapi dia baru saja sadar. Aku tak ingin membuatnya kembali tertekan. Armando telah melukainya sedemikian rupa. Aku akan menjauhkan Virginia darinya. Malam telah larut ketika Nyonya Besar Mendoza datang bersama dengan Cecilia. Keduanya benar-benar syok saat mendapatkan telepon dari polisi beberapa jam lalu. Nyonya Besar Mendoza dan Cecilia berdiri di depan pintu dan hanya bisa menatap tubuh Armando dari balik kaca kecil. Wajah mereka berdua tampak basah oleh air mata. Keduanya terpaku, tak mampu berkata-kata. Hanya isak. 9. Tangis yang memecah keheningan malam. Dengan tatapan penuh kesedihan, mereka mengamati Armando yang terbaring tak berdaya dari balik celah kaca. Di balik sana, Armando tampak begitu rapuh. Wajahnya pucat pasi, memar kebiruan menghiasi pelipis dan pipinya. Selang infus menancap di lengan kirinya, mengalirkan cairan bening ke dalam tubuhnya. Dada bidangnya naik turun perlahan, dibantu oleh alat ventilator yang terhubung ke hidung dan mulutnya. Monitor di samping ranjang menampilkan grafik detak jantung dan tekanan darah yang berfluktuasi, menambah kesan dramatis dalam ruangan serba putih itu. Ruangan itu tampak steril dan dingin. Selain ranjang Armando, hanya ada beberapa peralatan medis seperti monitor EKG, mesin ventilator, dan rak berisi obat-obatan. Sebuah lampu operasi menggantung di atas ranjang, memancarkan cahaya terang yang membuat wajah Armando semakin pucat. Nyonya Besar Mendoza tak kuasa menahan air matanya. La teringat akan sosok Armando kecil yang selalu ceria dan penuh semangat. La teringat akan semua kenangan indah yang telah mereka lalui bersama. Kini, putranya terbaring lemah, berjuang antara hidup dan mati, dikelilingi alat-alat medis yang asing. Armando, anakku, bisik Nyonya Besar Mendoza lirih, suaranya bergetar. Bertahanlah, nak. Ibu mohon, jangan tinggalkan kami. Cecilia pun tak kalah sedih. La teringat akan semua kebaikan Armando padanya. La teringat akan janji-janji manis yang pernah mereka ucapkan. Kini, semua terasa begitu jauh dan mustahil. Pria yang dicintainya terbaring tak berdaya, dikelilingi alat-alat yang menopang hidupnya, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Armando, bangun. Bisiknya pelan. Kenapa jadi seperti ini? Gumannya. Tenang. Dulu, Ma. Sebaiknya kita pulang. Besok kita datang lagi. Aku takut Mama sakit jika terus seperti ini. Cecilia berusaha membujuk mamanya agar mau meninggalkan tempat itu. Tapi kakakmu, Nyonya Besar Mendoza tampak tak mau beranjak. Ada dokter dan perawat yang menjaga. Sergio juga sedang mengurus segala administrasi. Sebentar lagi pasti kembali ke sini. Kita pulang ya. Biar Sergio Shah yang menunggu kakak. Akhirnya Nyonya Besar Mendoza menurut meskipun berat. Walaupun Armando keras kepala, tetap saja itu adalah putra yang sangat disayanginya. Mereka pun pergi dari depan ruang rawat Armando masih dengan menghapus air mata. 10:35. Sementara itu di alam bawah sadarnya, Armando merasa sedang berusaha membujuk Virginia. Mengungkapkan segala perasaan dan penyesalan.
Seakan Virginia masih ada dan belum mengalami keguguran. Virginia, maafkan aku karena aku melakukan banyak hal kejaran padamu. Ketika aku sadar, aku baru tahu orang yang selalu kucintai sebenarnya adalah kamu. Apa kamu akan percaya? Virginia kembali menghela napas. Armando, apa yang sedang kau rencanakan dengan Veronica kali ini? Apa yang kalian inginkan dariku? Hati, ginjal, jantung. Armando menatap sedih. Aku tidak ingin apa-apa, aku sudah tidak ada hubungan apapun dengan Veronica. Armando, aku sedang hamil. Kali ini aku tak bisa memberikan apapun. Apa kau tidak tahu? Armando mengangguk. Aku tahu. Dan akulah yang paling menantikan kedatangan buah hati kita. Virginia tertawa getir. Sebelumnya Armando menolak mentah-mentah bayi dalam kandungannya, lalu sekarang bilang menantikan. Armando, aku sudah lelah. Mari kita bercerai. Armando menggeleng. Air matanya perlahan menetes. Mengulurkan tangannya ingin menggenggam tangan wanita itu, tetapi Virginia menepisnya. Pergilah, Armando. Cari Veronica. Kali ini aku melepaskanmu. Armando menangis tergugu. Virginia, aku tidak mau bercerai. Percayalah padaku sekali lagi. Kali ini bukan urusan Veronica. Aku benar-benar menyesal. Anggap saja untuk bayi kita. Jika suatu saat kau merasa aku tidak layak, kau bisa pergi kapan saja. Virginia menghirup udara banyak-banyak melalui hidung, lalu mengeluarkannya melalui mulut. Aku tidak tahu. Aku benar-benar bingung. Aku tidak terbiasa melihat sikapmu yang seperti ini. Semua sangat janggal. Jangan lakukan apapun. Kamu cukup diam. Kali ini biar aku yang mengejarmu. Armando menatap penuh harap. Virginia bangkit, lalu berjalan tanpa sepatah kata. Armando mengikutinya dengan diam. Lah tahu perjuangannya tidak akan mudah. Akhirnya kita kembali ke rumah, ucap Armando. Virginia menoleh lalu mengangguk, masih bingung dengan perubahan sikap pria itu. Aku mengambil sandal rumah untukmu, ucap Virginia ingin berlalu. Tidak perlu. Armando mencegahnya. Mulai sekarang tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi. Aku bisa ambil sandal sendiri. Kamu pasti lelah berjalan sejak tadi. Duduklah. Kali ini aku yang akan melayanimu. Virginia diam, hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam kamar mereka. Armando ingin mendekat, tapi mungkin ia 11. Harus memberi Virginia waktu. Berjalan keluar melewati figura besar foto pernikahan mereka yang masih terpampang di dinding. Hatinya berdenyut nyeri. Sebelumnya dia sangat membenci foto itu. Sayang, mau makan yang mana? Virginia yang sedang fokus dengan ponsel di tangannya menoleh, tertegun mendapati Armando datang dengan sepiring buah yang sudah dipotong kecil-kecil. Pria itu benar-benar melayaninya. Itu, kata dokter, banyak makan buah bagus untuk wanita hamil. Armando menggaruk tengkuknya, salah tingkah karena Virginia menatapnya. Pagi datang. Waktunya Virginia untuk berangkat ke perusahaan. Lagi-lagi Armando tidak melepaskan wanita itu seorang diri. Dia ikut pergi bersamanya, bahkan selalu mengingatkan Virginia untuk berhati-hati dalam melangkah. Barbara yang melihat kedatangan Virginia bersama dengan Armando mengerutkan kening. Tuan Mendoza, Anda ikut datang ke grup Morantes? Tanya Barbara heran. Tentu saja, istriku sedang hamil. Mulai sekarang pekerjaan Virginia aku yang menanganinya. Menepuk dada bangga, seolah sudah sukses sebagai suami siaga. Virginia kaget mendengar itu, begitupun dengan Barbara. Armando, jadi yang kamu inginkan adalah grup Morantes. Asal kau tahu aku tidak akan melepaskan peninggalan terakhir ibuku. Armando seketika terkesiap dengan pertanyaan istrinya. Seburuk itukah dirinya di mata Virginia? Sakit. Dadanya terasa sakit. Virginia, sudah kukatakan. Aku tidak butuh apapun. Aku hanya ingin kau berada di sisiku. Tapi tidak apa kalau kamu tidak percaya. Akan aku buktikan dengan tindakan. Kalian perhatikan tidak? Sudah beberapa hari ini Tuan Mendoza selalu datang menemani Direktur Virginia ke kantor.
Apa ini bisa disebut sebagai penyesalan? Dulu dia yang selalu acuh tak acuh. Tak pernah datang ke grup Morantes. Ini kok tiba-tiba jadi mesra. Hah, siapa yang tahu alasannya? Tak pelak keberadaan Armando di grup Morantes menjadi bahan pergurenjingan seluruh karyawan. Virginia Fernandez. Virginia, keluar kamu. Para karyawan yang sedang bekerja sambil bergosip terdiam seketika mendengar Veronica berteriak seperti orang kesurupan. 12. Barbara yang kebetulan ada di sana langsung menghadang. Grup Morantes bukan milik keluarga Fernandez. Untuk apa Nona Veronica berada di sini? Plak. Dengan ganas Veronica menamparkan pipi Barbara. Siapa kau? Aku ini adik Virginia Fernandez. Grup Morantes akan menjadi milikku. Kamu sedang bermimpi, ya? Barbara tertawa mengejek, tidak menghiraukan pipinya yang terasa sakit. Kau, berani-beraninya bicara tidak sopan padaku. Veronica hendak kembali menamparkan Barbara, tapi Armando yang baru saja datang bersama Virginia menghadang dan membalas tamparan itu dengan keras. Armando, kau memukulku. Veronica meringis memegang pipinya. Wah, pukulan yang bagus. Seorang karyawan berseru memuji Armando. Pantas saja sudah beberapa hari sampai sekarang aku tak bisa menghubungimu. Ternyata kamu bersama Virginia. Veronica merasa geram. Armando berdecak kesal. Bukan hanya telepon yang aku blokir. Tetapi mulai sekarang, aliran dana dari perusahaan Mendoza ke grup Fernandez juga sudah aku hentikan. Bahkan saham grup Fernandez merosot, para investor menarik diri, itu semua aku yang buat. Apa maksudmu? Jadi ternyata kamu yang menyerang keluarga Fernandez. Veronica benar-benar syok mendengar fakta itu. Kau dan juga orang tuamu selalu menindas Virginia. Maka sekarang terima balasannya. Armando, kamu ini bicara apa? Aku adalah wanita yang kamu cintai. Tidak mungkin kan, tiba-tiba saja kamu jatuh cinta pada Virginia. Virginia ini pasti akal licikmu, kan? Veronica hendak menyerang Virginia, tapi dengan cepat Armando menghadangnya. Veronica Fernandez, dulu aku buta hati, tidak memahami hatiku sendiri. Tapi sekarang, aku mengerti Virginia adalah cinta sejatiku. Armando mundur lalu menghampiri istrinya. Mulai sekarang, jangan ganggu aku, apalagi istriku. Jika tidak, akan kubuat keluarga Fernandez hancur berantakan. 13. 36. Cintaku sudah terhapus. Waktu berlalu begitu cepat, padahal Armando ingin berlama-lama memanjakan istrinya, menebus semua luka yang pernah ia cipta. Tetapi tiba-tiba saja 8 bulan sudah berjalan. Kandungan Virginia telah mencapai 9 bulan dan kini hari yang dinanti Armando tiba. Istrinya sedang berjuang di ruang persalinan. 5. Dokter, bagaimana hasil operasinya? Armando, beserta ibu dan adiknya menyongsong wanita berseragam putih yang baru saja keluar dari ruang operasi. 33. Operasi berjalan lancar. Proses operasi tidak ada kendala. Ibu dan bayi sehat, jawab dokter. Selamat, bayi Anda laki-laki yang kuat dan sehat seperti Anda, lanjut dokter lagi. Armando bersorak bahagia. Pria itu bahkan melompat-lompat sebelum memeluk mama dan adiknya. Aku jadi ayah. Aku jadi ayah. Hahaha. Pria itu tertawa kegirangan. Selamat, ya kak. Akhirnya kamu dan Virginia bahagia. Setelah ini jangan berbuat buruk lagi pada kakak iparku. Tidak akan pernah. Armando menjawab mantap. Cecilia merasa bahagia atas perubahan sikap kakaknya. Dan kini lebih bahagia atas kelahiran seorang keponakan. Armando terus bersikap baik, tidak peduli meskipun Virginia masih terlihat tidak percaya padanya. Dia sudah bilang, dia yang akan berjuang, dia akan memenuhi apapun keinginan Virginia, tak akan membuat Virginia kecewa lagi. Virginia berlarian di antara bunga yang bermekaran dengan bahagia. Di belakangnya Armando mengikutinya dengan menggendong putra mungil mereka yang usianya baru genap 1 bulan. Melihat Virginia bahagia, Armando juga bahagia.
Sesuatu yang dulu tak pernah ia berikan pada Virginia, ini ia tepati. Akan tetapi sayang, kebahagiaan di raut Armando hanya sesaat. Wajahnya pias saat sebuah tangan menepuk bahunya dari belakang membuat tubuhnya terpaku. Tuan Armando Mendoza, sudah lama tidak bertemu. Sepertinya Anda sangat bahagia. Bisikan terdengar di telinganya. Armando membalikkan badannya pelan. Wajahnya pias. Kamu. Pria di hadapannya, Alessandro Garcia. Kenapa pria ini muncul di sini? Kenapa kamu bisa ada di sini? Jangan bilang kamu mengikuti kami. Aku. Alessandro tertawa terbahak sambil menunjuk ke arah hidungnya. Untuk apa aku mengikuti kalian? Yang aku ikuti pasti bukan kamu. Tapi, tangan Alessandro mengarah kepada Virginia yang tengah menikmati segarnya aroma bunga sambil merentangkan dua tangan. Wajah Armando mengeras. Pria itu jelas tidak suka. Sebelumnya Alessandro Garcia adalah orang yang mengatakan akan membawa Virginia pergi. Pergilah dari sini. Kehadiranmu tidak diinginkan. Bentak Armando. Alessandro tertawa sinis. Oh, ya, kau mau bukti. Mengabaikan Armando, Alessandro menatap ke arah Virginia, lalu. 14. Virginia. Berteriak memanggil wanita itu dan melambaikan sebelah tangan, tertawa lebar. Tidak suka melihat hal itu, ingin sekali Armando meninju pria yang terlalu percaya diri. Tapi di tangannya ada Armando Junior. Dia tak bisa melakukannya. Mendengar namanya dipanggil, Virginia pun menoleh lalu berlari ke arah mereka berdua. Akhirnya kamu datang menjemputku. Memeluk lengan Alessandro dengan bahagia. 2. Virginia, apa maksudnya ini? Kamu adalah istriku. Kenapa memeluk pria lain? Armando menatap sedih wajah istrinya. Virginia menoleh ke arah Armando. Apa artinya? Ah, aku lupa memperkenalkan dia kepadamu. Mengangkat wajah ke atas berhadapan dengan mata Alessandro. Pria itu mengangguk tersenyum manis. Ini adalah pria yang paling aku cintai ini. Alessandro Garcia. Dia adalah kekasihku. Virginia tak melepas tangannya dari lengan Alessandro. Armando menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak percaya. Virginia, bukankah kamu mencintaiku? Kenapa menyebut pria lain sebagai kekasihmu? Lihat Virginia, ini adalah putra kita. Apa kamu akan meninggalkannya? Virginia melepaskan tangan Alessandro dan menatap datar ke arah Armando. Dulu kamu tidak pernah menghargai keberadaanku. Jadi, tidak perlu penyesalan. Aku sudah melakukan sangat banyak hal bagimu. Aku memberikan semuanya untukmu. Saat itu aku berharap mendapat sedikit saja kebahagiaan darimu. Tapi, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu memperlakukanku? Maafkan aku. Aku tahu salah. Sekarang aku sudah mencintaimu. Kita saling mencintai. Armando terus memohon. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Virginia menolak tegas. Armando seketika menjatuhkan diri berlutut di hadapan Virginia dan Alessandro. Aku tahu aku melakukan banyak kesalahan. Tolong maafkan aku. Aku sudah berubah. Ayo kita kembali demi putra kita. Virginia berdecak sinis. Kembali. Sudah terlambat. Apa maksudmu terlambat? Aku sudah tahu salah. Dan aku pasti akan menebus semua kesalahanku. Aku sekarang sudah berubah banyak dan kamu juga masih hidup dan ada di depanku. Bukankah ini adalah kesempatan untuk kita? Alessandro merasa jengah melihat Armando yang terus memaksa. Armando, apakah kamu masih belum mengerti? Virginia tidak akan pernah kembali ke sisimu lagi. Aku akan membawa dia pergi. Apa maksudmu? Virginia ada di sini. Bersamaku dan putra kami. Virginia membungkukkan badan mendekat ke wajah Armando. Armando, aku sudah tidak cinta lagi sejak kamu memilih selingkuh dengan Veronica. Tidak ada anak di antara kita. Anak kita sudah mati, apa kamu lupa? Aku juga sudah mati. Cintaku sudah mati bersama dengan gugurnya anak dalam kandunganku. Cintaku mati sejak kamu memilih membawa Veronica ke rumah sakit daripada menolongku.
Armando menggeleng melihat air mata yang mengalir membasahi pipi Virginia. Sebegitu dalam ternyata luka yang ia. 15. Goreskan. Virginia, beri aku kesempatan sekali lagi. Lihat, anak kita masih hidup. Anak kita sudah mati. Ucap Virginia kemudian pergi dengan menggandeng tangan Alessandro. Tidak. Tunggu, Virginia, tunggu. Tangan Armando mencoba menggapai, namun Virginia semakin menjauh. Virginia. 16. 37. Armando bangun. Tanda pagar, maukah kamu menikah denganku? Virginia. Armando terus berteriak memanggil, Narnun. Virginia tak lagi peduli. Sementara itu di luar ruang rawat Armando, di balik pintu yang tertutup rapat, hanya ada kaca kecil untuk melihat, dua orang wanita beda usia menatap kondisinya sambil menghapus air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kakakmu bisa seperti ini? Wanita yang tak lain adalah Nyonya Besar Mendoza menatap iba. Tenangkan dirimu, Mama. Mama sudah berjanji akan baik-baik saja ketika melihatnya. Cecilia mengusap-usap bahu mamanya sementara dia sendiri juga tak bisa menahan kesedihan. Dia hanya sedang berpura-pura tegar. Kakakmu tanpa sadar sudah mencintai Virginia, tetapi selalu bersikap buruk. Setelah Virginia pergi baru dia menyesal. Sekarang apa gunanya penyesalan itu? Nyonya Besar Mendoza kembali menghapus air matanya. Kakak pasti akan segera bangun, Ma. Mama harus percaya itu. Kapan? Ini bahkan sudah 2 tahun sejak dia masuk rumah sakit, dan tidak ada perubahan sama sekali. Dia sudah tidak mau bangun. Dokter bilang dia mungkin tak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Semua itu karena dia ingin bertemu dengan Virginia, kan? Cecilia diam. Tak bisa menjawab, karena ia sendiri juga bingung. Sudah, Ma. Sudah cukup kita menengok kakak hari ini. Ayo kita pulang. Lain kali kita bisa menengok kakak lagi. Nyonya Besar Mendoza mengangguk menuruti kata-kata putrinya dan mereka pun hendak berlalu dari tempat itu. Namun, tiba-tiba seorang dokter diiringi oleh 2 orang suster berlari masuk ke dalam ruang rawat Armando. Satu dari mereka bahkan nyaris menabrak Nyonya Besar Mendoza. Apa yang terjadi? Tanya Cecilia khawatir. Monitor memberikan sinyal jika pasien mulai siuman, jawab seorang suster sambil berlari. Apa? Tanya Cecilia kaget bercampur senang. Ma? Kakak, Ma. Mama dengar, kan? Kakak bangun. Kakak sudah bangun, Ma. Cecilia mengguncang 2 tangan mamanya. Sementara Nyonya Besar Mendoza masih seperti tak percaya mendengar apa yang diucapkan oleh perawat. Nyonya Besar Mendoza pun ikut masuk ke dalam ruang rawat diikuti oleh Cecilia. Mereka menunggu dengan hati berdebar. Sementara itu Armando mengerjapkan mata, di mana aku, gumamnya. Memijit pelipisnya yang terasa pening. Apakah ini di surga? Sekali lagi hanya bergumam. Matanya yang kian terbuka mengamati sekeliling. Ruangan serba putih, tapi jelas bukan surga. Rumah sakit. Ia kemudian mengingat kejadian sebelum dirinya menutup mata tak sadarkan diri. Kecelakaan yang mengerikan. Siapa yang membawaku ke sini? 17. Tuan Mendoza, Anda sudah siuman? Tanya sekarang perawat yang memeriksa dirinya. Apa yang terjadi padaku? Tanya Armando seperti orang linglung. Anda mengalami kecelakaan tunggal dan konas selama 2 tahun, jawab perawat. Armando tertegun lalu matanya kembali memindai dan mendapati Nyonya Besar Mendoza dan Cecilia berdiri tak jauh dari perawat itu. Mama, panggilnya. Nyonya Besar Mendoza berjalan mendekat sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kamu sudah sadar, Nak? Kamu benar-benar sudah bangun. Armando menatap sendu. Air matanya masih mengalir, bahkan semakin deras. Mama. Nyonya Besar Mendoza seketika itu juga menghambur memeluk putranya. Tangis-tangisan terjadi. Cecilia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Menggeleng lalu bergabung dalam pelukan. Armando memejamkan matanya. Jadi selama ini aku koma setelah kecelakaan. Jadi semua hal yang aku lewati ternyata hanya mimpi. Ternyata aku tidak benar-benar bersama Virginia.
Jadi aku benar-benar sudah kehilangan dia yang paling aku cintai. Sementara itu di balik kaca kecil tanpa siapapun sadari, seorang wanita mengenakan blazer berwarna hitam dengan wajah tertutup masker menyimpan dua tangan di saku blazer menatap ke arah Armando dengan tatapan datar. Mengambil nafas panjang, kemudian membalikkan badan pergi dari tempat itu. Kamu pergi melihat dia? Alessandro bertanya datar. Tidak ada emosi di wajahnya. Virginia menatap Alessandro dengan tenang. Seakan tanpa beban. Aku ingin mengingat setiap luka yang pernah aku rasa. Aku ingin tahu, apa sisa cinta itu masih ada. Lalu, apa hasilnya? Alessandro sangat mencintai Virginia, betul-betul mencintai. Bolehkah ia bersikap egois saat ini? La ingin sekali memaksa hati Virginia untuk memiliki perasaan yang sama dengannya. Virginia berjalan mendekat, semakin dekat, dan mendekat lagi hingga wajah mereka nyaris tak berjarak. Menatap wajah pria itu dalam. Ale, maukah kamu menikah denganku? Alessandro terkejut. Apa yang baru saja meluncur dari mulut Virginia sama sekali tak pernah ia duga. Apa Virginia baru saja melamarnya? Aku sudah benar-benar yakin dengan hatiku. Sisa cinta itu sudah tidak ada lagi. Tak ada getaran apapun saat aku melihatnya. Perasaanku untuknya benar-benar telah mati. 18. Virginia tahu, mungkin Ale masih ragu akan perasaannya. Namun ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Cinta yang dia dapat dari pria itu selama ini sedemikian besar. Takkan ada cinta setulus itu. Mencintai tanpa syarat. Apa kamu yakin? Tanya Alessandro. Dan, apa sekarang kamu ragu? Virginia semakin mendekat dan meletakkan telapak tangannya di dada Alessandro. Bukan seperti itu. Jadi, apa lamaranku diterima? Virginia mengedipkan mata menggoda. Senyum terkulum di bibir Alessandro. Setahun yang lalu saat kondisi mental Virginia benar-benar pulih, ia selalu diserang rasa takut. Bagaimana jika wanita itu kembali pada cinta pertamanya? Tapi kini, ketakutan itu sirna. 43, 19, 38. Move on. Senyum terkulum di bibir Alessandro. Setahun yang lalu saat kondisi mental Virginia benar-benar pulih, ia selalu diserang rasa takut. Bagaimana jika wanita itu kembali pada cinta pertamanya? Tapi kini, ketakutan itu sirna. Jadi, apa maksudnya dengan hanya tersenyum sendiri seperti itu? Mata Virginia memicing kesal. Apa aku harus berlutut dengan sebelah kaki dulu? Membawa bunga dan cincin. Lalu berkata, ambil cincin ini jika kau terima, dan ambil bunga ini jika kau menolak lamaranku, begitu. Alessandro tak kuasa untuk tak menyemburkan tawa. Wanita di hadapannya ini, sejak kapan memiliki pemikiran konyol seperti tadi? Mereka ini bukan lagi sepasang ABG. Aku menolak lamaranmu. Tanpa kata Alessandro meraih pinggang Virginia dan merapatkan tubuh mereka. 1. Mata Virginia seketika mendelik tajam, tangannya mendorong dada Alessandro dengan kesal. Gagal terlepas karena pria itu mendekapnya erat. Tak kurang akal, Virginia menginjak keras kaki Alessandro dengan tungkai sepatunya hingga pria itu meringis dan tubuh mereka terpisah. Kejam sekali, desis pria itu. Itu hadiah karena kau berani menolakku. Virginia berkacak pinggang kesal. Memalingkan wajah, bersedekap. Alessandro masih meringis lalu berjalan terlatih menuju sofa. Virginia terbengong melihatnya, kemudian mengikuti langkah pria itu. Apa itu sakit sekali. Ikut duduk di sofa di samping Alessandro, meringis menunjukkan rasa khawatir. Bingung. Dia tidak menginjak dengan kekuatan penuh. Alessandro diam tak menjawab, pria itu hanya meringis kesakitan. Sini buka sepatumu, biar aku ambil kotak P3K dulu. Virginia merasa bersalah. Tidak usah. Pasti tidak akan kelihatan lukanya. Alessandro mencekal tangan Virginia saat wanita itu hendak berdiri. Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya kesal tadi. Apa itu benar-benar sakit? Apa ada luka di kakimu sebelumnya? Kenapa bisa terluka?
Luka karena apa? Kenapa aku tidak tahu kau terluka? Alessandro melongo mendengar pertanyaan beruntung dari wanita di sampingnya. Senyum kembali tersungging di sudut bibirnya. Wanita ini mencemaskannya. Bolehkah dia merasa percaya diri dan menganggap Virginia telah menaruh hati padanya? Kenapa harus kesal? Bertanya menggoda. Sekaligus ingin menyelami perasaan wanita yang dicintainya. Tentu saja itu karena Virginia menghentikan ucapannya, lalu memalingkan wajah dan tubuh sewot, bersedekap kesal. Seperti itu saja harus dijelaskan. Dasar tidak peka. Senyum di bibir Alessandro semakin lebar. Menggeser posisi duduk semakin merapat. Serta-merta ditariknya pinggang Virginia dan didekap erat. Virginia tersentak tapi tak melawan, bahkan saat Ale meletakkan dagu di pundaknya. 20. Aku menolak lamaranmu, karena aku yang seharusnya melamar, ucapnya. Tunggu hari ulang tahun perusahaan tiba, aku akan melamarmu secara resmi, lanjutnya. Di hadapan seluruh karyawan, dan di hadapan seluruh negeri. Saat itu tiba, aku tak ingin menyembunyikan keberadaanmu lagi. Aku ingin dunia tahu bahwa kamu masih hidup dan baik-baik saja di sisiku. Lebih dari itu, aku ingin seluruh dunia tahu kamu adalah milikku. Apa kamu keberatan? Tubuh Virginia menegang. Di hadapan seluruh negeri. Virginia melepas perlahan tangan Alessandro yang melingkar di perutnya, kemudian memutar tubuh hingga mereka berhadapan. Ditatapnya lekat mata Alessandro. Apa kamu ingin selamanya bersembunyi? Virginia tertegun, tapi sesaat kemudian menggeleng. Mungkin memang sudah saatnya dunia tahu kalau dia masih hidup. Apa kamu merasa tidak siap bertemu dan berhadapan dengan keluarga suamimu? Mantan. Potong Virginia cepat. Status kami sudah jadi mantan. Kami sudah sama-sama menandatangani surat cerai. Virginia merasa dadanya sesak. Kenangan buruk itu kembali hadir di benaknya, menyandarkan kepala pada dada bidang Alessandro. Tempat ternyarnan yang ia miliki. Aku baru saja mendengar laporan, keadaan Armando sudah lebih membaik. Sepertinya sudah bisa mengingat. Ada kemungkinan dia akan kembali normal. Selama ini dia sudah menyesali perbuatannya, dia mencarimu seperti orang gila. Tidak, dia benar-benar menjadi gila. Apakah? Tidak. Virginia seolah tahu apa yang akan ditanyakan oleh Alessandro. Tidak akan pernah ada kata kembali. Aku sudah melihat apa yang dilaporkan oleh anak buahmu. Aku ada di sana. Aku sudah melupakan semuanya. Aku tak merasakan apapun lagi saat melihatnya. Ungkapan dari hati yang paling jujur. Dia pernah sakit hati, pernah marah, dan kecewa. Tapi semua itu sudah berlalu. Bahkan rasa sakit pun tak lagi ada. La benar-benar telah move on. Alessandro tersenyum mendengarnya. Memeluk erat, melabuhkan kecupan di pucuk kepala. Aku percaya. Lagi pula, meskipun kamu masih mencintainya, aku akan tetap merebutmu darinya. Aku takkan membiarkan kamu bersama orang yang pernah membuatmu menderita. Nona muda, orang dari butik dan toko perhiasan sudah menunggu di bawah. Leticia, pelayan yang khusus disiapkan oleh Alessandro untuk melayani Virginia datang melapor. Virginia yang sedang membaca perkembangan grup Morantes dari ponselnya mengerutkan kening. Butik, perhiasan. Aku tidak memesan mereka. Mereka dipesan langsung oleh tuan muda. Leticia menjelaskan. Mau tak mau Virginia turun dari ranjang. Padahal dia masih ingin memantau. Di bawah kepemimpinan Cecilia, grup 21. Morantes cukup berkembang. Berjalan menuruni tangga, mengangguk saat beberapa wanita menunduk hormat. Selamat siang, Nona. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Seorang wanita maju mewakili yang lain. Baiklah, tidak masalah. Apa yang kalian bawa? Virginia mengambil tempat duduk di sebuah sofa panjang. Beberapa orang wanita berpenampilan anggun segera menunjukkan apa yang mereka bawa. Gaun-gaun cantik, sepatu, tas branded, perhiasan, dan berbagai aksesoris. Virginia mengambil satu dari setiap yang telah dicobanya. Dan juga satu set perhiasan mewah.
Mengerutkan kening karena beberapa wanita yang baru saja menemaninya memilih, mencoba, mengepas, berdiri dengan wajah tertunduk. Saling pandang dengan meremas tangan masing-masing. Ada apa? Apa ada yang salah? Para wanita menggeleng dengan cepat, kembali menunduk. Ah, aku lupa. Aku belum melakukan pembayaran. Virginia baru ingat. Dasar Ale ini. Apa dia lupa? Aku tidak lagi bekerja dan tidak punya uang. Komat Karmit tidak jelas yang masih didengar oleh para pekerja toko dan butik. Baru saja Virginia membuka ponselnya ingin menghubungi Ale, satu dari mereka berseru. Bukan. Virginia menghentikan gerakan tangannya dan mengerutkan bingung. Itu. Apa Nona hanya membeli satu saja dari masing-masing barang? Lia. Kening Virginia makin berkerut. Dia memang hanya butuh satu set pakaian dan aksesoris lengkap untuk acara ulang tahun perusahaan Ale sekaligus lamaran dan pertunangan. Sebenarnya, Nona. Jika Nona membeli masing-masing kurang dari 10, kami akan dianggap tidak bisa menyenangkan Nona. Dan, toko kami akan ditutup oleh Tuan Muda Garcia. Duar. Apa? Virginia syok mendengar penjelasan satu dari mereka. Terdengar tidak masuk akal. Namun, melihat mereka yang berdiri dengan tubuh gemetar dan keringat yang membasahi wajah, sepertinya. Dasar gila. Berseru kesal, hingga suaranya meninggi. Kalau begitu kenapa tidak langsung beli saja? Dengan tokonya sekalian kalau perlu. Kenapa menyuruh susah payah memilih? Dia pikir tidak melelahkan mencoba sekian banyak barang. 43, 22, 39. Jika ada kehidupan selanjutnya. Awalnya ia tidak tahu. Benar-benar tidak tahu, jika penyesalan bisa sesakit ini. Ada satu yang kini dia mengerti, meskipun salah mengenali, seharusnya ia tetap bersikap baik. Seandainya saja waktu benar-benar terulang, itu yang akan ia lakukan. Dengan begitu ia tidak akan terlalu menyakiti. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Di sebuah ruang pasien kelas NIP sebuah rumah sakit jiwa, seorang dokter psikolog berhadapan dengan pasiennya yang setia duduk diam tanpa kata. Menatap ke depan, pandangan kosong. Sangat baik pasien yang adalah Armando Mendoza menjawab datar pandangan tetap kosong. Apa Anda benar-benar merasa siap untuk keluar? Saya lihat sepertinya. Ucapan dokter sekaligus psikiater terhenti saat tiba-tiba Armando menatapnya tajam. Mengambil napas dalam. La merasa tak yakin dengan kondisi pasiennya. Tetapi pria berkuasa ini bersikeras minta segera keluar dari pusat rehabilitasi. Jika Anda tidak keberatan, saya akan dengan senang menjadi tempat Anda berbagi. Dokter merasa kesulitan, karena Armando sama sekali tidak bisa diajak bekerja sama. Sudah hampir 2 bulan sejak dirinya dinyatakan membaik karena bisa mengenali anggota keluarganya. Namun, pewaris utama Mendoza Group itu selalu saja diam. Sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan apapun. Dan semakin diam saat keinginannya untuk segera keluar dari rumah sakit ditolak. Aku akan datang jika aku merasa butuh konsultasi. Lagi-lagi dokter hanya menghela napas. Tidak kuasa juga untuk menolak. Mulailah memaafkan diri Anda sendiri. Dengan begitu semua akan terasa lebih ringan. Di dunia ini, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi, tahu apa kau tentang kesalahan? Bentak Armando. Matanya berkilat tajam. Dokter itu seketika terbungkam. Berikan surat pernyataan untukku keluar. Aku yang akan bertanggung jawab atas diriku sendiri. Dokter. Sergio masuk ke dalam ruangan dengan napas tersengal. La langsung meninggalkan perusahaan saat dihubungi oleh dokter 1 jam yang lalu. Dokter menatap ke arah Sergio dan menggeleng lemah. Kenapa kau begitu memaksa ingin keluar? Kondisimu belum benar-benar pulih. Sergio menatap ke arah Armando dengan pandangan yang rumit. Ada rasa kesal, tapi lebih banyak rasa kasihan. La tahu apa yang tengah dirasakan sahabat sekaligus kakak iparnya itu. Apa yang lebih menyakitkan daripada terbelenggu sesal? Merindu sosok yang tak terlihat.